Kita doain Pak Daud. Iya, silahkan Pak pendeta-pendeta yang doa. Waktu pendeta doa, tapi salah ucap, saudara. Waktu kerasukan gini, dia ambil kursi, saudara. Wah, ambil kursi gini. Nah itu saya baru bertobat Pak gitu. Waktu saya baru bertobat, saya bingung doanya gimana. Di situ saya ingat. Pendeta saya, pastor saya, ngajarkan saya. Usirlah setan-setan. Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang doa. Doa dalam nama Yesus dan doa demi nama Yesus. Apa saudara? Dalam nama Yesus dan apa saudara? Demi nama Yesus. Ada bedanya. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-14. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13 sudah baca? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi doa dalam nama Yesus itu adalah perintah Yeshua HaMashiach sendiri. Berdoalah di dalam namaku. Arti di dalam adalah dalam kehendak Elohim. Dalam kehendak Elohim. Dalam rencana Elohim. Dalam pelindungan Elohim. Dalam otoritas Elohim. Dalam urapan kuasa Elohim. Arti dalam di sini adalah dalam rencana kuasa perlindungan Yahweh. Amin. Nah, kalau doa demi nama Yesus itu beda. Itu doa untuk perang. Kalau ngusir setan itu demi nama Yesus. Maka Alkitab berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Amin. 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 Misalnya gini. Kita mau perang ke Malaysia. Atau perang ke negara lain. Demi negara kita. Aku berperang lawan ini. Betul? Demi negara kita. Kan tidak berkata gini. Dalam negara kita aku perang. Berarti perang di dalam. Betul? 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 Nah, kalau ngusir setan dalam nama Yesus, setannya bingung, aku suruh masuk, betul? Nah, ada orang ngusir setan itu keliru. Makanya ada kasus ngusir setan, setannya bingung. Arti dalam kan masuk. Dalam nama Yesus, setannya ngomong, aku sudah masuk. Aku sudah masuk, betul enggak? Setannya yang bingung. Suatu kali saya di Cirebon nangani satu kasus. Kasusnya ini adalah dulu waktu pernah kejadian Keraton Solo kebakar. Dia mimpi ada seekor ular naga besar naik ke langit turun ke bumi. Begitu turun ke bumi masuk ke dalam rumahnya, bless gitu. Setelah masuk dalam rumahnya dia bangun dari tempat tidurnya. Tiba-tiba datang kakek-kakek tua pakai jubah putih. Berkata gini sama ini. Pusaka ini mau ikut kamu. Pusaka ini mau ikut kamu. Dibuka bungkusannya itu ada keris. Lekuknya 9, ada sarungnya emas. Dan itu naganya emas. Lekuk 9. Keris itu diletakkan gini. Tiba-tiba dia ngomong gini, kalau engkau pusaka sakti tunjukkan kekuatanmu. Pusaka itu keluar dari sarungnya, warangkanya, berdiri sendiri gini dia. Lekuk 9.
Nah setelah itu pusaka itu diacungkan ke langit. Waktu diacungkan ke langit, gitu, itu walet-walet langsung pada masuk dalam rumah. Wah, 3 bulan kemudian sarang-sarang putih ada di rumahnya. 3 bulan kemudian. Setelah itu dia tahu kekuatan pusaka itu. Nah langsung dia cari tempat rumah kosong dekat rumah waletnya orang. Kerisnya diacungkan ke langit. Walet-waletnya orang pindah ke rumahnya dia semua. Dia kaya raya. Sampai punya rumah walet banyak. Tapi terkena kutukannya. Apa kutukannya? Mati ndak, hidup ndak. Dia sakit ginjal, sakit gula. Wajahnya mayat. Istrinya selingkuh sama satpam. Rumah tangga hancur. Nah, sekalipun dia itu tidak percaya Yesus, dia itu selalu ngadakan KKR dan nyumbang gereja. Dan waktu itu saudara, semua agama disumbang dia. Dia sebulan sekali dia ngadakan KKR di Cirebon. Suatu kali saya yang diundang untuk khotbah ke tempatnya dia untuk KKR. Tapi dia tidak pernah datang dalam KKR, tidak pernah. Pendeta-pendeta ngomong sama saya, Pak Daud, kita mau ketemu donatur kita. Kalau Pak Daud ngomong sama donatur kita, hati-hati kalau bicara. Kenapa? Donatur, sponsor. Tersinggung, stop, selesai. Saya ngomong, enggak boleh seperti itu. Andalkan Tuhan, andalkan Yeshua HaMashiach. Bukan masa andalkan Tuhan, Pak. Kalau di stop, selesai kita. Tiap bulan siapa yang ngasih dana, gitu dah. Ya udahlah kayak gitu. Saya datang, diminta ke rumahnya. Waktu saya masuk rumahnya, saya lihat ada ular besar. Kepalanya besar, segini. Itu ada di lemari gitu dah, ngeliatin saya. Nah setelah itu saya lihat bapak ini, ada roh jahat dalam tubuhnya. Saya ngomong gini, Bapak setan ya? Ada setannya ya? Langsung pendeta mau, Pak hati-hati, donatur. Nanti tersinggung. Oke donatur kita Pak, hati-hati ngomong. Langsung bapak ini pucat. Selama ini banyak pendeta datang ke sini, termasuk pemuka-pemuka agama. Pendeta ekspor import ada di sini. Tapi tidak ada yang tahu kekuatan di dalam diri saya. Anda kok bisa menembus ilmu batin, kekuatan batin. Pasti kamu ini bukan orang biasa. Saya ngomong, kakek saya sapu angin, nenek saya gejik setan kober. Kaget dia. Tokoh sakti itu ya? Iya. Kamu keturunannya, murid tunggal? Iya. Kebetulan saya mau nyari kamu katanya. Kenapa? Karena yang tahu tentang setan adalah bekasnya setan. Betul enggak? Langsung dia cerita. Memang selama ini saya ini kaya karena setan. Langsung pendeta-pendeta gini. Sponsor KKR kita setan. Sponsor KKR-nya setan. Wah. Pendeta-pendeta langsung gini. Sponsor kita setan. Langsung dia cerita. Saya tahu kutukan pusaka ini. Saya kasihkan ke dukun. Dukun senang sekali dapat pusaka itu. Malamnya dimimpiin. Kalau tidak kembalikan, satu keluarga aku tumpah semua. Namanya dukun Pak Daud. Takut kembaliin. Sampai berapa pemuka agama. Saya pikir gimana pusaka ini supaya keluar dari hidup saya. Tak larung ke laut Pak. Besoknya terbang Pak, peng, sudah ada di lemari itu. Udah berapa kali tak larung ke laut Pak, masuk ke situ terus Pak. Gimana caranya? Bayangin tak taruh ke laut, dilarungkan, sajen-sajen. Itu Pak, besok paginya sudah ada di lemari lagi Pak. Saya ngomong, oh baik, mana pusakanya? Tunjukkan. Langsung pendeta-pendeta ngomong. Kita doain Pak Daud. Iya silahkan Pak pendeta-pendeta yang doa.
Waktu pendeta doa, tapi salah ucap, saudara. Dalam nama Yesus. Apinya enggak nyala. Dalam nama Yesus. Ingat saudara, arti di dalam kan masuk, betul? 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 Setannya yang betul? Wah, kita langsung gini. Padahal tiba-tiba kerisnya ini berdiri gini. Des. Waktu berdiri gini, pendetanya pada mundur. Saya maju. Pak pendeta, kalau doa jangan keliru. Ingat, Alkitab berkata demi nama Yesus. Apa saudara? Ingat semua, demi nama Yesus. Kan Alkitab mengatakan apa? Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Betul? Tidak ada tertulis dalam, saudara. Tapi demi namaku. Injil Markus kita baca bersama-sama. Kita buka Injil Markus, saudara. Injil Markus pasal 16 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama. Siapa yang percaya dan dibaptis akan saudara? Akan dia apa? Tetapi yang tidak percaya akan dia apa? Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir apa saudara? Demi apa? Demi namaku. Demi nama Yesus. Berarti kan dalam kitab Hakim-Hakim. Pedang demi nama Tuhan. Dan demi Gideon. Betul? Pedang demi nama Tuhan. Dan demi apa? Gideon. Arti demi itu untuk mengusir setan. Demi nama Tuhan Yesus. Nah, kenapa saudara? Itu perang. Begitu saya ngomong demi nama Yesus, langsung keris ini jatuh. Plak. Begitu jatuh, langsung saya bakar. Selesai. Nah, jadi saudara, kalau mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Yang setuju angkat tangan saudara. Suatu kali saya pernah nangani satu kasus orang kerasukan. Pada waktu kerasukan, nah orang kerasukan itu cirinya mudah saudara. Mata pasti terbuka. Pak, kalau ada orang kerasukan mata tutup gini-gini pak. Itu gimana? Itu stres. Kenapa? Karena mata adalah jendela hati kita. Kita tidak suka sama orang itu dilihat dari mata. Betul? Yang paling susah ditebak itu mata buta. Betul? Nah, matanya terbuka. Setelah itu kekuatan 10 kali lipat suara berubah. Wah. Kelihatan dah. Waktu kerasukan ini dia ambil kursi. Wah, ambil kursi gini. Nah, itu saya baru bertobat Pak gitu. Waktu saya baru bertobat, saya bingung doanya gimana. Di situ saya ingat. Pendeta saya, pastor saya ngajarkan saya. Usirlah setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Perang, ingat, demi negara kita. Kita siap membela. Betul? Betul? Untuk perang. Betul? Demi negara kita. Saya siap untuk berperang. Kan gitu saudara. Bukan berkata, dalam negara kita berperang. Dalam negara perang di sendiri. Betul? Itu artinya demi itu. Demi negara kita. Nah waktu itu langsung saya doa. Demi nama Yesus. Kami ikat. Langsung tek gitu. Kenapa diikat? Untuk membatasi namanya manifestasi. Alkitab berkata ikatlah orang-orang kuat. Apa saudara? Ikatlah orang-orang saudara kuat. Kami ikat. Kami patahkan. Kami hancurkan. Keluar. Kenapa patahkan, hancurkan baru keluar? Ingat saudara. Setan tidak bisa mati. Apa saudara? Setan tidak bisa apa-apa? Kalau dia setan itu kekuatannya penuh, dia bisa punya kemampuan pindah seketika. Jelas?
Pindah apa saudara? Pindah seketika. Tuhan ini pindah sini. Berhari-hari melayani setan pindahan. Saudara. Nah, maka demi nama Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan, keluar. Karena setan tidak bisa mati. Kalau dia mau masuk ke tubuh yang lain, perlu waktu memulihkan kekuatannya. Langsung ambruk, berat, jatuh ke kesurupan itu. Kursinya tepat dekat jempol saya. Di situ saya lemes juga. Kalau kena saya lumayan sih. Ingat saudara, demi nama Tuhan Yesus. Kalau dalam doa permohonan, doa syafaat, doa benteng, doa perlindungan, doa minta otoritas, itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Dalam kehendak Tuhan. Amin.